Firman Tuhan diambil dari Lukas 18 ayat 1-8. Dengarlah firman Tuhan. Yesus mengatakan sesuatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah hakku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak. Tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seseorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku." Kata Tuhan, "Camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidaklah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya, dan adakah ia mengulur-ngulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi?" Demikianlah firman Tuhan. Terima kasih untuk Saudara Daniel yang sudah memimpin kita dalam pembacaan firman hari ini. Dan Saudara, perikop yang kita tadi barusan baca jelas berbicara tentang satu hal dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, itu kehidupan doa. Kita sudah bahas ini dari awal liturgi kita tadi. Dan Saudara, kita sebagai orang Kristen itu nggak mungkin terlepas dari doa. Doa itu merupakan sarana terutama bagi kita untuk kita berkomunikasi dan berelasi dengan Tuhan. Sarana utama, Saudara. Sarana yang paling besar yang Tuhan pakai untuk kita berelasi dengan Tuhan. Dan seperti yang kita udah bahas di khotbah minggu lalu, kenapa ini penting, Saudara? Karena kehidupan manusia itu sesungguhnya adalah kehidupan yang berpusat pada Tuhan. Kita dipanggil, kita diselamatkan, kita dibenarkan di dalam Kristus, supaya kenapa, Saudara? Kita itu dapat memuliakan Tuhan. Karena disitulah, di saat kita memuliakan Tuhan, disitulah kita akan mengalami puas yang sempurna, yang hanya kita dapat temukan di dalam Tuhan yang benar. Dan kita hanya dapat memuliakan Tuhan dan menikmati puas yang sempurna ini, Saudara, kalau kita selalu terhubung dengan Tuhan di dalam segala doa-doa kita. Inilah kenapa doa itu penting banget, Saudara, bagi semua kehidupan orang Kristen. Tapi Saudara, kalau doa itu adalah hal yang penting, kenapa kok kita seringkali menemukan kesulitan dalam berdoa? Kita seringkali melihat doa itu bukan menjadi pusat dari kehidupan orang percaya, bahkan doa belakangan ini juga udah nggak lagi menjadi fokus utama dari gereja-gereja Tuhan. Saya membaca, Saudara, ada kesaksian dari pendeta di India. Suatu hari dia bilang dia lagi visit kota lain, dia berkunjung ke satu gereja besar, gereja yang di hari Minggu itu dihadiri oleh 3.000 jemaat, dan pada saat hari Minggu itu diumumin bahwa nanti di tengah minggu akan diadakan persekutuan doa jam 7 malam. Wah, pendeta ini sangat antusias, dia pengen lihat nih, gimana persekutuan doanya? Ya, apakah 3.000 jemaat pastinya bakal rame dong, bakal seru dong. Nah, datanglah pendeta ini ke persekutuan doa itu jam 7 malam. Tapi waktu dia sampai, ternyata, Saudara, apa yang terjadi? Dia baru orang pertama yang datang jam 7 malam itu. Lalu dia tunggu-tunggu lagi sampai 7.15. 7.15 dia pikir, oh, apa mungkin dia salah tempat, salah hari. Dia cek lagi pengumumannya, ternyata benar. Di hari itu, jam 7 malam di tempat itu. Tapi dia masih sendiri. Oke lah, dia tunggu lagi, ternyata sampai 7.30 ada beberapa orang hadir. Dan 7.45 barulah pemimpin persekutuan doa itu hadir. Salah satu penginjil, salah satu hamba Tuhan yang ada di situ. Dan mereka akhirnya berdoa sebentar aja, paling sampai jam 8. Dan tebak ada berapa, Saudara, beberapa orang yang hadir dalam persekutuan doa itu? 7 orang. Dari gereja yang jemaatnya 3.000 orang. GPC, kita jemaat 60-an orang. Minggu lalu ada 6 orang hadir. Lumayan ya, Saudara, ya. Kita ya. Saudara, kenapa begini? Karena seringkali doa itu menjadi satu hal yang bagi kita itu tidak lagi begitu penting. Itulah kenapa doa banyak sekali ditinggalkan. Tetapi, Saudara, kita hari ini mau belajar satu hal. Bahwa doa itu sebenarnya adalah sesuatu hal yang harus terus-menerus kita lakukan. Ini adalah hal yang penting. Dan bagaimana, Saudara, kita kembali memiliki hati, memiliki interest dalam berdoa, menjadikan doa menjadi kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Kita akan merenungkan ini
di dalam perumpamaan hakim yang tidak benar, yang kita tadi sudah baca dari Lukas 18 ayat 1 sampai 8. Dan saya beri judul khotbah hari ini, mengapa kita harus berdoa. Ada 3 alasan saudara, kenapa kita harus berdoa. Yang pertama, kita harus berdoa karena kita ada di tengah-tengah peperangan. Kedua, kita harus berdoa karena Tuhan adalah hakim yang adil. Ketiga, kita harus berdoa karena doa menyatakan iman yang benar. Kita akan bersama-sama renungkan ketiga poin ini di dalam perikop yang tadi kita sudah baca bersama-sama. Dan sebelum itu mari kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa. Bapa, kami berdoa agar Tuhan memimpin setiap pemberitaan firman hari ini. Bapa, kami berdoa agar firman hari ini bukan hanya menjadi satu pengetahuan tentang doa bagi setiap kami, tetapi dapat kembali memperbaharui hati kami, dapat kembali membawa interest kami, niat kami, dan desire kami untuk kami memiliki kehidupan doa yang baik, karena doa adalah satu anugerah yang Tuhan nyatakan kepada kami. Nyatakan setiap keindahan, setiap berkat, setiap kekuatan yang Kau nyatakan melalui kehidupan doa-doa orang percaya. Dan terlebih lagi kami berdoa agar setiap daripada kami juga dapat melihat Kristus yang hidup, Kristus yang memanggil kami untuk berdoa, dan Kristus yang terlebih lagi telah membenarkan setiap kami untuk kami dapat berdoa dengan baik kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita masuk ke poin yang pertama, kita harus berdoa karena kita ada di tengah peperangan. Saudara, kita lihat di ayat 1 dari perikop ini. Di sini saudara, Lukas itu memberikan satu keterangan kenapa kita harus berdoa, saudara. Ya, Yesus menunjukkan di perumpamaan hakim yang memberikan penjelasan tentang perumpamaan hakim yang tidak benar ini. Dengan di ayat 1 dikatakan, kenapa kita harus berdoa? Agar kita itu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Nah, saudara, menarik di sini ada kata tidak jemu-jemu di sini. Kata tidak jemu-jemu ini bukan berarti cuma bilang sebuah sikap atau sebuah attitude kita dalam berdoa, saudara, atau sebuah semangat. Tetapi sebenarnya ada satu situasi khusus yang Yesus sampaikan di sini. Kenapa, saudara? Karena kata tak jemu-jemu di dalam bahasa asli itu adalah kata ekkakeo dalam bahasa Yunaninya. Kata ini seringkali dipakai oleh penulis kitab-kitab Perjanjian Baru sebenarnya untuk menunjukkan konteks situasi penderitaan yang dialami oleh umat-umat Tuhan. Dan kata ini, saudara, makanya suka diterjemahkan juga di Alkitab versi lain itu sebagai tidak menyerah atau tidak kehilangan hati. Atau bahasa Inggrisnya always pray and not to give up, always pray and not to lose heart. Dan kenapa, saudara, penulis Perjanjian Baru pakai kata-kata ini? Karena sangat masuk akal, karena waktu itu, saudara, mereka pada memiliki kehidupan yang sedang di dalam kesusahan, penderitaan, saudara. Sehingga doa itu dikatakan Tuhan Yesus ini adalah sebagai satu dorongan kekuatan bagi orang-orang Kristen agar kita keep moving on, tidak menyerah di dalam kehidupan yang sulit yang mereka alami pada saat itu. Nah, saudara, kondisi penderitaan ini lebih jelas lagi ditekankan minggu lalu, saudara, waktu kita belajar perikop di pasal 17 ayat 20 sampai 30. Kenapa, saudara? Kalau saudara ingat, minggu lalu itu kita sudah berbicara tentang situasi kehidupan kita saat ini, saudara. Kita ini ada di mana sekarang? Kita ini bisa dibilang sedang ada di masa perantara. Kita sedang ada di tengah-tengah masa penantian atau pemenuhan datangnya kerajaan Allah. Dan seperti yang tadi kita sudah diskusikan di liturgi awal tadi, saudara, bahwa masa penantian ini bisa digambarkan sebagai masa peperangan. Kenapa begitu, saudara? Karena saat ini dunia itu masih dikuasai oleh kerajaan maut, kerajaan dunia yang iblis itu sedang merajainya, saudara. Dan kerajaan maut ini, iblis akan berperang, terus menyerang, terus berusaha untuk menjatuhkan kerajaan Allah yang sudah datang di dalam Kristus. Itu artinya, saudara, iblis itu akan terus menyerang kita sebagai umat Tuhan juga. Iblis akan terus menyerang gereja-gereja Tuhan sebagai tubuh Kristus. Dan iblis akan terus berusaha, saudara, untuk menggagalkan iman kita sampai saat ini. Oleh karena itu, saudara, kehidupan kita itu seperti kehidupan di tengah-tengah peperangan. Kita saat ini, saudara, itu tidak berada di tengah-tengah hotel bintang 5, tapi kita sebenarnya sekarang ini lagi ada di tengah medan perang. Dan kita punya musuh yang terus mengincar kita. Petrus ingatkan di salah satu ayat yang cukup terkenal di telinga orang Kristen, di 1 Petrus 5 ayat 8,
agar kita terus sadar, berjaga-jaga. Kenapa? Karena lawan kita, si iblis itu ibaratnya seperti singa yang mengaum-ngaum mencari orang yang dapat diterkamnya. Tapi kok pertanyaannya saudara, kok kita nggak merasakan perang? Hidup kita kelihatannya baik-baik aja sekarang. Kalaupun ada masalah, itu mungkin bukan masalah yang besar, bukan masalah yang mengancam kehidupan kita. Perang seperti apa yang kita alami sekarang saudara? Saudara, perang ini dapat kita alami dalam berbagai macam aspek. Tapi saya ingin memfokuskan kepada satu peperangan yang dialami, yang dinyatakan dalam perumpamaan ini, yang kita dapat lihat dari sosok si janda di dalam perumpamaan ini. Kalau kita lihat saudara, apa yang Yesus nyatakan dalam perumpamaan tentang si janda ini datang kepada seorang hakim karena ia meminta hakim ini untuk membela haknya atas lawannya. Kita nggak tahu apa kondisi yang secara spesifik yang dialami oleh janda ini, cuma yang pasti janda ini telah mendapatkan ketidakadilan. Apakah dia ditekan, apakah haknya tidak diberikan, apakah mungkin dia diperlakukan secara tidak adil, dan ini dilakukan oleh orang yang dibilang adalah lawannya. Mungkin aja ini mantan suaminya, mungkin aja ini pekerjanya, atau ini adalah atasannya di dalam pekerjaan mungkin saudara, atau mungkin masyarakat tempat dia tinggal saudara. Dan apapun itu saudara, ada satu poin yang Yesus ingin katakan di sini. Perang seperti apa sih yang kita alami saat ini? Perang yang kita alami utamanya saudara, sebagai orang-orang percaya, adalah perang di dalam ketidakadilan. Terutama ini terjadi saudara, kenapa? Kita bisa diperlakukan tidak adil. Kita sangat mungkin mendapatkan ketidakadilan, tidak mendapatkan hak-hak kita sebagai manusia pada umumnya. Karena pernyataan iman kita, pengakuan iman kita sebagai orang Kristen. Misalnya saudara, mungkin kita dengar ada orang-orang Kristen di daerah tertentu yang hak-hak kehidupannya itu ditekan, tidak diberikan oleh kelompok mayoritas di daerah itu atau oleh pemerintah di sana saudara. Disiksa begitu rupa supaya mereka itu meninggalkan iman mereka. Mereka misalnya nggak boleh beribadah dengan baik. Mereka tidak mendapatkan hak pekerjaan yang sama dengan orang-orang yang kepercayaan mayoritas. Ada juga saudara orang-orang Kristen yang hak-hak kehidupannya itu ditekan secara sosial dan budaya. Misalnya saudara, ada yang menjadi orang Kristen lalu ia diusir dari keluarganya. Ada orang-orang yang menjadi orang Kristen dan pada akhirnya dijauhi dari komunitasnya karena dianggap sok suci lah. Ada yang menjadi orang Kristen saudara, saya pernah mendengar di satu daerah tertentu itu ditolak untuk mendapatkan kos waktu dia mau pindah ke daerah tersebut saudara. Tidak bisa mendapatkan pekerjaan, tidak bisa berbisnis karena iman kita sebagai orang Kristen. Atau yang mungkin paling sering terjadi dalam kehidupan kita adalah tekanan untuk mengkompromikan iman kita. Dan ini adalah satu bentuk ketidakadilan saudara. Misalnya saudara, kita bekerja, katakan kita bekerja sebagai seorang akuntan di perusahaan. Dan saudara dipaksa oleh atasan saudara buat manipulasi laporan keuangan. Mungkin untuk urusan pajak, untuk urusan menaikkan valuasi saudara. Itu mungkin saja terjadi. Dan seringkali dalam kondisi-kondisi seperti ini, kita di dalam posisi yang tidak berdaya, tidak kuat. Atau mungkin saudara, yang mungkin kita alami juga saat ini. Kita yang masih single. Saya pernah alami ini waktu saya masih single. Kita merasa kesepian. Kita merasa nggak ada yang nemenin. Kita ngerasa, aduh kok kayaknya malam minggu, ya gini-gini aja. Ya kita berharap ada yang bisa nemenin kita dan akhirnya dari situ kita kompromi. Cari pacar yang tidak seiman. Yang penting ada yang mau sama kita meskipun tidak seiman. Supaya ada yang nemenin saudara. Dan banyak sekali saudara mungkin yang paling sering terjadi dalam hidup kita. Kompromi, godaan-godaan yang mau membawa kita untuk kita meninggalkan Tuhan. Dan ini adalah bentuk ketidakadilan saudara yang kita seringkali alami juga. Ketidakadilan yang dialami oleh janda ini saudara dalam perumpamaan ini adalah musuh yang akan terus menyerang kita. Dan oleh karena itu kita harus terus berperang saudara dalam hidup ini melawan ketidakadilan, memperjuangkan hak kita saudara. Dan Yesus katakan kita lakukan ini dengan tetap berdoa, dengan tidak jemu-jemu. Kenapa saudara? Kita sudah bahas juga tadi di awal panggilan ibadah kita. Karena doa adalah senjata yang Tuhan berikan dalam peperangan ini saudara. Saudara,
kita sudah melihat tadi, Tuhan sebenarnya memberikan di Efesus 6 senjata-senjata. Pedang roh, yaitu firman Tuhan. Ikat pinggang kebenaran, perisai iman, baju zirah keadilan, karakter-karakter di dalam kehidupan kita yang mencerminkan kekuatan Tuhan, kasut kerelaan. Dan kita dikatakan, Paulus katakan ini semua dapat diwujudkan di dalam doa. Kenapa doa, saudara? Karena di saat doa lah, saudara, ini semua kebenaran, keadilan, kerelaan, itu bukan hanya menjadi satu konsep di dalam kehidupan kita, tapi ini bisa menjadi nyata karena doa itu kita datang secara langsung kepada pribadi Tuhan yang hidup. Prinsip-prinsip yang kita percayai itu akan bertemu dengan kehidupan kita di dalam doa, akan bertemu dengan Tuhan langsung di dalam doa. Dan saudara, di dalam doalah, di situ Tuhan yang akan betul-betul melatih kita, mengubahkan kehidupan kita di dalam segala yang Tuhan sudah katakan tadi. Biar hidup kita semakin mencerminkan kebenaran, biar hidup kita juga semakin memiliki kerelaan, hati kita semakin diubahkan untuk bergerak menuju kepada keadilan. Dan dikatakan Tuhan terus menyatakan rohnya yang kudus, iman yang benar pada setiap kita. Dan itu semuanya satu paket itu, saudara, kita dapat temukan saat kita berdoa. Doa adalah senjata yang paling ampuh, saudara. Karena saudara, di dalam doa kita nggak hanya melihat konsep-konsep tentang Tuhan, tapi di dalam doa disitulah kita melihat Tuhan yang benar. Tapi kenapa, saudara, doa ini jadi hal yang nggak populer? Seperti tadi yang sudah saya nyatakan di awal khotbah ini, kenapa banyak kita orang percaya, gereja-gereja Tuhan malah meninggalkan doa, saudara. Saudara, mungkin ada dua alasan yang saya temukan di sini, saudara. Kenapa doa menjadi hal yang nggak populer bagi kita? Pertama, saudara, mungkin kita nggak sadar kalau sekarang ini kita dalam kondisi perang. Mungkin, saudara, kita pikir dunia ini itu ibaratnya seperti taman bermain, so kita nggak perlu pakai senjata, saudara. Dan saudara, kalau kita sadar kita lagi berperang, ibaratnya kita lagi nonton film-film perang, saudara. Kalau kita nonton film-film perang, kita lagi ada di tengah peperangan. Bayangkan kita ada tokoh di dalam peperangan itu. Saudara, kita pasti mau nggak mau, saudara, ambil senjata. Kita yang nggak bisa pakai senjata pun, kita mau nggak mau belajar untuk pakai senjata itu. Kenapa? Karena ini adalah untuk kehidupan kita, kelangsungan kehidupan kita. Kalau kita nggak mau, saudara, pakai senjata kita, kalau lagi tengah-tengah perang, itu bisa dikatakan kita mungkin orang yang delusional, orang yang bodoh. Saudara, tidak mau gitu memakai ini semuanya. Oleh karena itu, saudara, kalau kita sadar kita di tengah-tengah peperangan dan doa adalah senjata yang Tuhan berikan kepada kita, maka Tuhan memanggil kita untuk apa? Berdoalah, seolah hidup kita itu bergantung pada doa itu sendiri. Tapi saudara, ini alasan pertama. Ada alasan kedua, saudara, yang saya temukan kenapa kita seringkali tidak berdoa dalam kehidupan ini. Dan alasan kedua ini terjadi karena kita seringkali skeptis dengan doa-doa kita. Karena kenapa, saudara? Doa seringkali itu tidak memberikan hasil secara langsung dalam kehidupan kita. Berapa banyak, saudara, dari kita berdoa untuk hal-hal tertentu, kita mungkin doakan itu dengan rajin, tetapi, saudara, kita nggak dapatkan apa yang kita doakan. Saya percaya setiap dari kita pasti mengalami hal ini, saudara. Dan di sini kita jadi berpikir, saudara, kalau kita berdoa tapi nggak ada perubahan hidup, kita berdoa, kita nggak mendapatkan apa-apa dalam kehidupan kita, buat apa kita berdoa? Toh akhirnya habis doa kita juga harus usaha sendiri. Kita harus bekerja sendiri untuk mendapatkan itu semuanya. Dan doa jadinya malah akan menjadi satu aktivitas tambahan bagi kita. Dan ini membuat kita berpikir, doa ini jadi kegiatan yang tidak produktif, buang-buang waktu, gak efektif, saudara. Saudara, satu hal kalau kita berpikir doa itu adalah satu hal yang tidak penting. Doa adalah satu hal yang tidak berguna. Seperti yang saya sudah katakan juga di awal ibadah tadi, saudara. Kalau kita masih merasa seperti itu, kita sebenarnya lagi salah fokus dalam berdoa. Kita lagi meragukan Tuhan. Kenapa kita bisa protes kepada Tuhan kalau doa kita nggak dikabulkan, saudara? Itu terjadi bukan karena Tuhan itu jahat. No. Itu terjadi bukan karena Tuhan nggak peduli sama kita. Tapi kita seringkali protes kalau doa kita itu nggak dijawab. Karena doa kita itu nggak berpusat pada Tuhan. Tapi doa itu berpusat pada hati kita sendiri. Pada keinginan kita sendiri, saudara. Namun, saudara, jika hati kita kembali terpusat kepada Tuhan dengan benar, maka, saudara, kita pasti akan tidak sulit untuk berdoa. Kenapa, saudara? Karena Tuhan
adalah pribadi yang dapat menyelesaikan, menegakkan segala keadilan yang kita alami dalam kehidupan ini, saudara. Dia adalah hakim yang sanggup memberikan hak keadilan bagi kita, hak keadilan yang selama ini dirampas oleh dunia ini. Dan kita akan melihat ini dalam perumpamaan kita selanjutnya di poin yang kedua. Kenapa kita berdoa? Kita harus berdoa karena Tuhan adalah hakim yang adil. Saudara, kita lihat kembali dalam perumpamaan ini, saudara. Kita lihat di sini hubungan antara janda dan hakim yang ada dalam perumpamaan ini. Ada satu pertanyaan, saudara. Kenapa janda ini harus datang kepada hakim untuk memperoleh keadilan? Karena saudara, janda ini tahu bahwa hakim ini punya satu tugas penting untuk menegakkan keadilan di situ. Kenapa demikian? Karena hakim ini punya otoritas, dia punya kuasa untuk dia bisa mendakwa musuh-musuh, dia bisa membenarkan apa yang tidak adil di dalam kehidupan orang saat itu. Ditambah lagi, saudara, di dalam hukum perjanjian lama, itu juga diatur agar seorang hakim itu dapat melindungi keadilan bagi kaum-kaum marginal, seperti misalnya orang miskin, anak-anak terlantar, janda-janda. Karena kenapa, saudara? Mereka adalah kelompok yang powerless. Seorang janda itu nggak bisa menolong dirinya sendiri. Seorang janda harus bergantung pada orang lain untuk kehidupannya. Namun dikatakan di ayat 2, saudara, bahwa hakim ini bukanlah hakim yang benar. Dikatakan hakim ini tidak takut akan Allah dan dia tidak menghormati siapapun, saudara. Karena itu jelas hakim ini tidak peduli akan permintaan janda ini. Itu kenapa dikatakan janda ini datang dan dia menolaknya. Tapi dikatakan di ayat 4-5, saudara, hakim ini akhirnya berasa risih. Dia terganggu dengan janda yang mungkin sudah ratusan atau ribuan kali datang menghadap dirinya. Meskipun janda ini udah ditolak terus-menerus, pada akhirnya, saudara, karena hakim ini jadinya risih, terganggu, dia memberikan juga apa yang diinginkan oleh janda ini, yaitu keadilan bagi kehidupannya, saudara. Hakim ini akhirnya mengabulkan permintaan si janda ini, saudara, bukan karena dia tiba-tiba jadi baik. Ayat 4, kata yang sama diulang lagi di situ, dikatakan bahwa ia tetap tidak takut akan Allah dan dia tidak menghormati siapapun juga. Hakim ini, saudara, mengabulkan permintaan janda ini. Kenapa? Karena janda ini ngotot. Janda ini tekun untuk terus meminta kepada hakim yang gak benar ini. Pertanyaannya, kenapa, saudara, kok janda ini tetap ngotot? Dia tetap mau datang kepada hakim yang gak benar ini, saudara. Karena meskipun hakim ini gak benar, hakim ini gak takut akan Tuhan, tapi janda ini tahu hakim ini adalah satu-satunya pengharapan bagi kehidupannya, saudara. Janda ini tahu, meskipun hakim ini gak benar, hakim ini tetap punya kuasa untuk membenarkan janda ini, saudara. Dan Yesus katakan di ayat 6, camkan apa yang dikatakan hakim yang lalim ini, atau hakim yang jahat ini, saudara. Saudara, di sini sebenarnya Yesus tidak membenarkan apa yang hakim ini lakukan. Yesus juga nggak mau kita meneladani hakim ini, saudara. Hakim ini tetap adalah hakim yang jahat, hakim yang tidak mengenal Tuhan, dan saya percaya kalau hakim ini benar-benar ada di dalam dunia ini, hakim ini akan mendapatkan penghakiman yang kekal daripada Tuhan, akan dihukum oleh Tuhan. Tapi ingat, saudara, ini adalah perumpamaan. Tokoh-tokoh yang ada dalam perumpamaan itu biasanya merepresentasikan pribadi yang ada di dalam realita kehidupan kita. Dan kalau janda ini kita sudah lihat adalah representasi bagi kita umat-umat Tuhan yang berdoa, representasi umat-umat Tuhan yang menerima ketidakadilan. Hakim yang jahat ini representasi siapa, saudara? Ini sebenarnya merujuk kepada Tuhan sebagai seorang hakim. Tetapi berbedanya, saudara, Tuhan itu bukan hakim seperti yang ada dalam perumpamaan ini. Yesus di sini sengaja memberikan satu perbandingan yang kontras. Karena kenapa? Yesus ingin membandingkan bahwa kalau ada hakim yang jahat saja, itu bisa memberikan keadilan kepada seseorang. Apalagi Tuhan sebagai hakim yang baik, dia pasti bisa memberikan keadilan bagi kita, saudara. Nah, saudara, apa yang sebetulnya Yesus mau sampaikan di sini, saudara? Di sini Yesus mau sampaikan bahwa kalau ada hakim yang jahat, ada hakim yang dia akhirnya mau mengabulkan permintaan karena dia merasa terganggu, terpaksa mungkin, saudara. Kristus, saudara, dia hakim yang berbeda. Kristus adalah hakim yang sangat peduli, yang sangat mengenal kita, dan terlebih lagi, saudara,
Kristus mau menegakkan keadilan kepada kita karena dia adalah hakim yang mengasihi setiap daripada kita. Dan ini saudara membuat doa itu menjadi hal atau senjata yang powerful di tengah-tengah ketidakadilan dunia ini saudara. Doa itu powerful bukan karena cara kita berdoa. Doa itu powerful bukan karena kata-kata yang bagus. Doa itu menjadi powerful bukan karena yang mendoakan itu adalah orang yang hebat saudara. Enggak. Tapi doa adalah sarana yang powerful. Karena pusat dari doa itu adalah Kristus, hakim yang benar, hakim yang adil dan hakim yang mengasihi kita saudara. Dan inilah kenapa saudara, kita terus-menerus dipanggil untuk berdoa dengan tidak jemu-jemu. Kenapa? Karena Yesus adalah hakim yang benar, hakim agung, hakim yang memiliki dunia ini dan tidak akan gagal untuk menegakkan kebenaran dan keadilan di dalam dunia ini. Tapi saudara, satu pertanyaan, kenapa kok kita mungkin sudah rajin berdoa, kita sudah tekun, kita sudah merasa, wah kita doa terus-menerus, pagi saya doa, siang saya doa, malam sebelum tidur saya doa. Tapi kenapa kok kehidupan kita itu sepertinya tetap tidak berubah? Ketidakadilan masih kita alami di tengah-tengah dunia ini. Kita masih diperlakukan tidak adil di tempat kerja, di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah komunitas kita masih nggak dapat teman, masih dikucilkan. Katanya Yesus bilang di ayat 7 bahwa Tuhan tidak akan mengulur-ngulur waktu seperti hakim yang tidak benar di dalam perumpamaan ini. Tapi kalau hidup kita nggak berubah sekarang saudara, kapan kita akan mendapatkan keadilan dari Tuhan? Dan sampai kapan, pertanyaannya, kita harus terus berdoa kalau begitu. Saudara, Tuhan tuh nggak mungkin tidak menegakkan keadilan di tengah-tengah kita. Keadilan itu pasti akan ditegakkan dan harus ditegakkan. Karena kenapa saudara? Ini menyangkut karakteristik keadilan Tuhan yang penuh dan sempurna. Dan kalau kita saat ini belum melihat keadilan ditegakkan, itu bukan karena Tuhan tuh ingkar janji atau Tuhan mengulur-ngulur waktunya saudara. Arti kata di ayat 7 kalau Tuhan itu tidak mengulur-ngulur waktu dalam ayat ini berkata sebenarnya bahwa Tuhan itu sudah menetapkan satu waktu di mana keadilan akan Ia nyatakan secara penuh dalam dunia ini. Yaitu saat nanti Kristus datang kedua kalinya kelak. Dia akan membawa pemenuhan kerajaan Allah ke dalam dunia ini. Dan pada saat itu terjadi saudara, dia akan benar-benar menyatakan dirinya sebagai hakim atas dunia ini. Dan dia akan menyatakan otoritas kuasanya untuk apa saudara? Menghakimi semua yang di dalam dunia ini. Di mana mereka yang benar akan diselamatkan, akan memiliki kehidupan yang kekal bersama-sama dengan Tuhan dalam langit dan bumi yang baru. Tetapi mereka yang tidak benar, mereka yang berdosa, mereka yang memberontak Tuhan, mereka akan dibuang ke dalam lautan api yang kekal, api neraka sampai selama-lamanya. Dan waktu Kristus ini adalah waktu yang tidak berubah saudara. Tuhan tidak akan mengubah kehendaknya, mempercepat atau menunda waktu kedatangan ini, waktu penghakiman ini. Meskipun kita sudah berdoa sekeras apapun, ini adalah hal yang tidak berubah daripada Tuhan, saudara. Nah, kalau begitu lantas gimana dengan kehidupan sekarang? Gimana kita dapat bergantung pada janji keadilan Tuhan ini, saudara? Apa yang buat kita bisa bertahan dari gempuran iblis di tengah-tengah ketidakadilan yang menimpa kita? Jawabannya adalah karena doa yang benar adalah doa yang menyatakan iman kepada Tuhan. Kita masuk ke poin yang ketiga. Kita harus berdoa karena doa menyatakan iman yang benar. Kita lihat saudara di kalimat terakhir di ayat ini, di ayat 8. Ayat ini berkata begini saudara. Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka, akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Saudara, ayat ini mungkin adalah satu ayat yang akan sulit dimengerti dalam perumpamaan ini saudara. Kenapa saudara? Karena kenapa kok tiba-tiba di sini Yesus menyinggung tentang iman? Sebelumnya dia nggak ada membahas sedikit pun tentang iman, tapi kenapa ada di sini Yesus berkata tentang iman? Dan dia bertanya lagi, adakah ia mendapati iman di dalam bumi? Saudara, para penafsir Alkitab Lukas setuju mengatakan bahwa pernyataan Yesus di sini sebetulnya adalah satu pertanyaan retoris. Pertanyaan yang tidak memerlukan jawaban, saudara. Karena kenapa? Ini Yesus tanyakan untuk menunjukkan kepada murid-murid yang mendengarkan Yesus pada saat itu, supaya mereka harus terus menghidupi imannya sampai Yesus datang kembali. Dan gimana saudara kita menghidupi iman kita? Tidak lain adalah dengan kita terus berdoa. Artinya Yesus mau tegaskan di sini bahwa kita semua dipanggil untuk terus berdoa dengan tidak jemu-jemu sampai Kristus datang kembali.
Artinya saudara, kita tuh berdoa bukan cuma saat kita lagi butuh pertolongan dari Tuhan aja. Kita bukan cuma doa karena kita mau kehidupan kita lebih baik lagi. Kita bukan cuma doa karena kita udah cari jalan keluar kemana-mana, solusi di mana-mana kita nggak dapat, lantas kita berdoa. Bukan itu saudara. Yesus di sini mau menegaskan agar kita tetap berdoa dalam segala waktu. Menjadikan doa itu sebagai gaya hidup kita. Kenapa saudara? Karena doa itu lebih dari sekedar kita meminta kepada Tuhan. Kita berdoa saudara, kenapa? Supaya kita dapat pertama sadar, mempercayai dan terlebih lagi mengalami bahwa ada Tuhan di tengah-tengah kita. Kita dapat melihat dan menyadari bahwa Tuhan memimpin kehidupan kita dan Dia memelihara kehidupan kita saudara. Dan kita dapat mengalami Tuhan dalam kehidupan kita karena iman yang Tuhan anugerahkan bagi kita. Paulus katakan di 2 Korintus 5 bahwa kita hidup bukan berdasarkan melihat, tapi kita hidup berdasarkan iman. We live by faith and not by sight. Kenapa? Karena di dalam iman kita dapat percaya dan mengerti bahwa Tuhan itu ada. Dan dengan iman juga kita dapat memikirkan dan merasakan dan melihat bahwa Tuhan bekerja di tengah-tengah kita. Dan kenapa ini penting saudara? Kenapa kita penting untuk menyadari kehadiran Tuhan hidup di tengah-tengah kita? Mazmur 62 ayat 2 berkata satu pernyataan. Hanya dekat Tuhan saja aku tenang. Saudara, dulu waktu saya masih kecil, saya tinggal dengan orang tua saya bekerja, mama saya bekerja terutama. Saudara, hati saya itu seringkali nggak tenang kalau mama itu belum pulang kerja. Apalagi saudara, kalau dia belum pulang, lewat dari jam yang biasanya dia pulang. Dia biasanya pulang kantor jam 6 sore, dan biasanya kalau mama belum pulang jam segitu, hati saya lebih nggak tenang lagi saudara. Padahal saudara, waktu mama saya bekerja, waktu saya ditinggal, saya tinggal di rumah yang baik. Saya sudah disediakan makanan yang cukup, biar saya nggak lapar. Di rumah saya ada TV, saya bisa nonton kalau saya bosan, kalau saya mau ada hiburan. Ada adik saya, ada asisten rumah tangga yang bisa menjaga saya supaya saya aman di dalam rumah. Semua kebutuhan saya itu ada, saudara, meskipun mama saya nggak ada, terpenuhi semuanya. Tapi hati saya masih nggak tenang kalau mama itu belum ada di dekat saya. Kalau saya belum lihat mukanya dia, kalau saya belum dengar suaranya dia, hati saya itu nggak tenang, saudara. Saudara, hati kita pun juga seringkali hanya bisa tenang. Hati kita hanya bisa tenang, saudara. Bukan di saat kebutuhan hidup kita terpenuhi. Bukan juga saat masalah kita diangkat oleh Tuhan. Bukan saat kita mendapatkan kelancaran atau berkat lebih dari Tuhan. Namun seperti kata Mazmur 62 ini, hati kita hanya bisa tenang jika Tuhan ada di dekat kita. Memang saudara, sekarang kita nggak bisa lihat Tuhan dengan mata kepala kita sendiri. Tetapi ini bukan berarti kedekatan Tuhan itu tidak bisa kita alami sekarang. Kenapa saudara? Karena kabar baiknya Tuhan telah mendekatkan dirinya kepada kita. Dia berinisiatif datang kepada kita di dalam anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus. Bukan karena kita benar, bukan karena kita menarik, bukan karena kita baik, tetapi kenapa saudara? Karena dikatakan kasih Tuhan yang besar bagi kita. Dan kedekatan Tuhan ini menjadi nyata di tengah-tengah kehidupan kita saudara. Karena Yesus telah mengangkat penghalang utama antara kita dengan Tuhan, yaitu dosa-dosa kita. Dengan Dia memberikan nyawanya untuk mati di atas kayu salib, menanggung seluruh dosa-dosa kita. Kristus mati saudara, supaya kita yang tidak benar jadi benar. Kristus mati supaya kita tadinya ditolak oleh Tuhan, jadi diterima oleh Tuhan. Kristus mati saudara, supaya kita dapat memiliki ketenangan yang sesungguhnya dalam hidup kita. Karena kita dapat hidup di dalam Tuhan yang benar. Tuhan hanya bisa menjadi dekat kepada kita saudara, karena Kristus telah mati bagi dosa-dosa kita. Karena itu saudara, berdoa bukan semata-mata supaya masalah kita diangkat, kita mendapatkan jawaban dari Tuhan. Malah menurut saya saudara, itu jadi secondary dalam kehidupan kita. Tapi kenapa kita berdoa? Kita berdoa supaya kita dapat terus melihat Kristus
Kristus di dalam semua karya penebusannya, Kristus yang telah menebus dosa-dosa kita ini saudara, Kristus yang mengasihi kita, itu ada di tengah-tengah kehidupan kita. Kita dapat melihat Kristus yang peduli dengan masalah kita. Kita dapat melihat Kristus yang memegang kehidupan kita meskipun kita nggak tahu masa depan kita, nggak pasti, nggak jelas saudara. Dan kita melihat Kristus, Bapa yang tidak akan meninggalkan anak-anaknya sendirian. Dan ini saudara kita dapat alami semua saat kita berdoa terus-menerus. Dan kita berdoa saudara, agar kita terus menemukan Kristus, melihatnya secara hidup, secara nyata, melalui setiap doa-doa kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bukanlah orang-orang yang kuat di dalam dunia ini. Kami seringkali kalah melawan penguasa-penguasa kejahatan dalam dunia ini, menerima ketidakadilan yang begitu rupa dalam dunia ini Tuhan. Tapi hari ini kami diingatkan kembali bahwa kami memiliki Kristus yang telah mengalahkan dunia ini. Kristus yang telah mati bagi seluruh dosa-dosa kami. Dan Kristus yang telah hidup menjadi kekuatan bagi kami. Kristus yang mengasihi kami dan memelihara setiap kami. Dan Bapa nyatakan setiap kabar Injil ini Tuhan. Dikala kami berdoa. Dikala kami lagi sulit, dikala kami lagi tidak mengerti kehidupan kami Tuhan. Disitulah pimpin kami Tuhan untuk terus berdoa, untuk melihat Kristus yang hidup di dalam kehidupan kami. Dan kami mendapatkan ketenangan, karena Kristus sudah cukup. Kristus yang kuat dan Kristus yang besar memimpin kehidupan kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.